Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komunikasi Penyuluhan Pertanian kelas B akan mempresentasikan hasil dari observasi lapangan di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nadiatur Rohma dengan NIM A1A023030 dan teman-teman saya ada Nailul Husna dengan NIM A1A023030, ada Roro Kinasi dengan A1A023066, ada Fadila Najah dengan NIM A1A023071, dan Muhammad Anandito R dengan NIM A1A02303131. Baik, untuk yang pertama itu terkait keadaan umum wilayah, di mana secara geografis Desa Sumbang terletak pada koordinat geografis sekitar 7.482 derajat lintang selatan dan 109.270 derajat bintang timur, dan ketinggian berada di sekitar kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut, dan memiliki koordinat bujur 109 menit 16 menit 39,65 detik dan koordinat lintang 7 menit 22 menit 56 menit 0,13 detik, yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dengan luas wilayah kurang lebih 236,37 hektar. Serta Sumbang merupakan kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah desa terbanyak kedua, yakni sebanyak 19 desa, dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 6.737 jiwa. Serta bentang alam yang unik dan potensi yang besar. Desa Sumbang juga dikelilingi oleh keindahan alam seperti pegunungan dan lahan pertanian. Terdapat beberapa hamparan sawah, perkebunan, dan juga sungai-sungai yang menyumbangkan keindahan alam dan udara segar yang khas pedesaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan struktur dari kelompok tani rukun 1 di Desa Sumbang. Dari sejarah dan struktur dari kelompok tani rukun 1 di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang. Untuk latar belakang tersendiri, terbentuknya kelompok tani ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Sumbang melalui kerjasama dengan masyarakat lainnya dalam bidang pertanian. Untuk pembentukan dari kelompok tani ini, kelompok tani rukun 1 sendiri disahkan pada masa jabatannya pada tanggal 25 November 2022 dengan jumlah anggotanya itu sebanyak 40 orang dan diketuai oleh Bapak Kartim, dan sekretarisnya itu Bapak Sobihin, dan bendaharanya itu adalah Bapak Triyono. Baik, selanjutnya adalah kami melakukan identifikasi masalah yang terdapat pada kelompok rukun tani 1 dalam melakukan usaha tani terhadap komoditas hortikulturanya seperti pada tanaman kacang panjang, kemudian tanaman cabai, dan juga tanaman bengkoang, yang mana masalah tersebut diantaranya adalah banyaknya gulma yang tumbuh di lahan pertanian, kemudian juga terdapat penyakit bercak daun, dan juga adanya serangan hama belalang dan hama ulat gerayak. Kemudian setelah mengidentifikasi beberapa masalah, kami menetapkan satu masalah, yaitu komoditas tanaman kacang panjang yang mengalami penurunan hasil produksi akibat adanya serangan hama ulat gerayak yang bisa merusak dan juga menghambat pertumbuhan pada tanaman kacang panjangnya. Adapun petani kelompok rukun tani 1 dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menggunakan pestisida kimia, yang mana apabila pestisida kimia dilakukan terlalu sering, itu bisa membuat resistensi ataupun kekebalan pada serangan hama ulat gerayak, sehingga penggunaan pestisida kimia itu kurang efektif untuk bisa membasmi hama ulat gerayak yang ada pada tanaman kacang panjang. Baik, selanjutnya ada pemecahan masalah, yaitu dengan penggunaan pestisida nabati berbahan dasar biji bengkoang. Karena dengan penggunaan pestisida nabati itu tidak akan membahayakan manusia, tidak akan pula membahayakan hewan selain hama pengganggu pada tanaman tersebut. Juga dengan penggunaan pestisida nabati itu tidak akan terjadinya resistensi pada hama. Selain itu pula,
penggunaan pestisida nabati berbahan dasar biji bengkuang karena salah satu komoditas yang ada di Desa Sumbang merupakan tanaman bengkuang, sehingga dengan ketersediaan biji bengkuang tersebut tidak akan menambah biaya yang akan dikeluarkan. Kegiatan penyuluhan pada Rukun Tani 1 di Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang dilaksanakan pada bulan Juni. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku utama seperti petani dewasa, 10 laki-laki, petani usaha, 10 laki-laki, dan petugas terkait 1 laki-laki dan 4 perempuan. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan demonstrasi cara. Melalui diskusi, petani diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan bertukar informasi mengenai masalah yang dihadapi. Sementara itu, demonstrasi cara memberikan gambaran praktis dan langsung mengenai teknik yang relevan, yaitu pembuatan pestisida nabati. Materi penyuluhan ini berfokus pada sosialisasi pembuatan dan penggunaan pestisida nabati yang terbuat dari biji bengkoang. Pestisida nabati merupakan alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan pestisida kimia, karena bahan dasarnya berasal dari tumbuhan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Dalam penyuluhan ini, para peserta akan diajarkan langkah-langkah praktis dalam membuat pestisida dari biji bengkoang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.